Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok yang terdiri dari Saya dengan Ahmad Dwi Nugroho dengan NIM 24019968896. Perkenalkan, nama saya Arista Widya Banwati dengan nomor induk mahasiswa 240196282242. Gebi Nur Aurelia Rahmatullah dengan nomor NIM 25021667115. Dari jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Design of a Holistic On-Chain Academic Credential Architecture Using Soulbound Token, Merkle Tree Batch Mining, and Revocation Registry. Penelitian ini membahas bagaimana teknologi blockchain dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan, transparansi, serta efisiensi dalam sistem penyimpanan dan verifikasi kredensial akademik. Topik ini menjadi sangat relevan di era transformasi digital saat ini, di mana institusi pendidikan semakin membutuhkan sistem kredensial yang aman, terpercaya, dan mudah diverifikasi secara global. Latar belakang penelitian ini berangkat dari beberapa permasalahan yang masih sering terjadi dalam sistem kredensial akademik. Pertama, pemalsuan sertifikat akademik masih menjadi masalah serius dalam dunia pendidikan tinggi. Kedua, proses verifikasi sertifikat masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan kurang efisien. Selain itu, metode tradisional masih bergantung pada dokumen fisik dan database terpusat, yang rentan terhadap manipulasi data maupun kehilangan informasi. Oleh karena itu, dalam era transformasi digital, dibutuhkan sistem kredensial yang lebih aman, transparan, dan mudah diverifikasi secara digital. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini. Pertama, adalah resiko pemalsuan sertifikat yang dapat menurunkan kredibilitas institusi pendidikan. Kedua, proses verifikasi yang lambat, karena masih memerlukan konfirmasi manual dari pihak universitas atau lembaga pendidikan. Selain itu, penggunaan teknologi blockchain juga memiliki beberapa tantangan seperti biaya transaksi atau gas fee yang cukup tinggi. Permasalahan lainnya adalah penggunaan NFT sebagai kredensial yang bersifat transferable, padahal sertifikat akademik seharusnya hanya dimiliki oleh pemiliknya dan tidak dapat dipindah tangankan. Terakhir, sistem yang dirancang juga harus tetap mematuhi regulasi perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, merancang arsitektur kredensial akademik berbasis blockchain yang lebih aman dan transparan. Kedua, meningkatkan efisiensi proses verifikasi sertifikat sehingga dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ketiga, mengurangi biaya transaksi pada blockchain dengan menggunakan metode Merkle Tree Batch Minting. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa kredensial tidak dapat dipindah tangankan, sistem ini menggunakan konsep soulbound token. Selain itu, penelitian ini juga menyediakan mekanisme revocation governance, yaitu sistem yang memungkinkan kredensial dicabut atau diperbarui apabila diperlukan. Dan yang terakhir, sistem ini dirancang agar tetap mematuhi regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya Undang-Undang PDP. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan research gap. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain untuk verifikasi kredensial akademik. Sebagai contoh, ada beberapa studi yang mengimplementasikan struktur Merkle Tree untuk meningkatkan efisiensi verifikasi, sementara untuk penelitian lainnya memperkenalkan Soulbound Token untuk memastikan kepemilikannya berbasis dengan identitas. Namun sebagian besar solusi hanya berfokus pada satu aspek, seperti verifikasi, privasi, atau juga desain token. Saat ini sangat sedikit penelitian yang mengusulkan terkait arsitektur komprehensif yang secara bersamaan mengintegrasikan efisiensi biaya, integritas identitas, tata kelola pencabutan kredensial, serta kepatuhan terhadap regulasi. Kesenjangan inilah yang mendorong penelitian kami untuk merancang arsitektur sistem kredensial yang lebih holistik. Untuk slide selanjutnya, terkait core technologies, penelitian ini mengintegrasikan 3 teknologi utama. Yang pertama adalah Soulbound Token atau SBT, yaitu token digital yang tidak dapat dipindah tangankan dan terhubung secara permanen dengan identitas pemiliknya. Hal ini memastikan bahwa kredensial akademik tidak dapat dipindahkan atau diperjualbelikan kepada orang lain. Lalu yang kedua yaitu Merkle Tree Batch Minting, yang memungkinkan banyak kredensial diproses secara bersamaan dalam satu transaksi blockchain. Pendekatan ini yang dapat secara signifikan mengurangi biaya transaksi.
Lalu yang ketiga yaitu revocation registry yang memungkinkan universitas untuk membatalkan kredensial apabila memang diperlukan, namun tetap menjaga sifat immutability dari blockchain itu sendiri dengan menggabungkan ketiga teknologi ini, sistem manajemen kredensial yang dihasilkan dapat menjadi lebih aman dan juga lebih efisien. Lalu untuk slide selanjutnya yaitu terkait metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi Design Science Research yang berfokus pada perancangan dan evaluasi solusi teknologi yang inovatif. Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah serta menentukan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu merancang arsitektur sistem yang diusulkan. Lalu mengembangkan prototipe menggunakan teknologi blockchain. Yang keempat mendemonstrasikan sistem melalui platform berbasis web. Dan terakhir mengevaluasi sistem berdasarkan kinerja, keamanan, serta efisiensi biaya. Di sini saya akan menjelaskan keseluruhan dari sistem yang telah kami buat. Secara keseluruhan, sistem yang kami buat terbagi menjadi 3 layer yang saling terhubung. Layer yang paling atas adalah sisi pengguna. Ada 3 antarmuka yang berbeda, yaitu admin dashboard untuk pihak kampus, mahasiswa dashboard untuk pemilik ijazah, dan HR portal untuk siapa saja yang perlu memverifikasi keaslian ijazah. Di tengah, ada backend layer yang menjadi inti pemrosesan sistem. Layer ini terdiri dari 3 service, yaitu Merkle Service untuk membangun dan memverifikasi Merkle Tree, Contract Service untuk berinteraksi dengan smart contract di blockchain, dan IPFS Service untuk mengelola penyimpanan file. Di layer paling bawah adalah tempat semua data dan status sistem disimpan. Supabase menyimpan data mahasiswa dan log. Lalu ada IPFS melalui Pinata menyimpan file PDF beserta metadatanya. Yang ketiga ada Polygon Blockchain. Di Polygon Blockchain terdapat 2 smart contract, yaitu Certificate Registry untuk mencatat Merkle root tiap batch penerbitan, dan Diploma SBT sebagai token bukti kepemilikan ijazah yang tidak bisa dipindah tangankan. Sekarang kita lihat langsung bagaimana sistem ini bekerja, dimulai dari sisi admin. Admin harus masuk ke dashboard dahulu melalui wallet khusus admin, seperti berikut. Setelah berhasil masuk ke dashboard, admin bisa ke menu batch. Lalu, jika ingin melakukan penerbitan ijazah, bisa klik tombol buat batch baru. Maka akan langsung ke halaman penerbitan ijazah. Lalu, di halaman ini saya akan memasukkan beberapa data untuk tes, seperti berikut. Setelah mengisi semua input, admin bisa klik terbitkan batch untuk upload dokumen. Setelah itu, sistem secara default akan memvalidasi data, membangun Merkle Tree, mengenerate sertifikat PDF untuk setiap mahasiswa, lalu mengupload semuanya ke IPFS. Setelah proses selesai, maka satu transaksi kemudian dikirim ke blockchain untuk mencatat Merkle root dari batch ini. Ya, bisa kita lihat di sini, batch berhasil di-commit ke blockchain, lengkap dengan transaction hash yang bisa diverifikasi langsung di Polygon Scan. Beralih ke sisi mahasiswa. Mahasiswa membuka dashboard mahasiswa dengan menghubungkan walletnya, seperti berikut. Mahasiswa kini bisa melihat data ijazahnya dan mengunduh sertifikat digital dalam format PDF. Terakhir, dari sisi HR. HR membuka portal verifikasi dan mengupload file PDF sertifikat yang diterima dari mahasiswa. Sistem secara otomatis membaca QR code yang tertanam di dalam PDF, mengambil leaf hash, lalu memverifikasi Merkle proof langsung ke blockchain. Hasilnya muncul dalam hitungan detik. Sertifikat dinyatakan valid, lengkap dengan detail dan data mahasiswa. Lanjut ke security mechanism. Bagaimana sistem ini menjamin bahwa ijazah tidak bisa dipalsukan? Jawabannya ada di 2 mekanisme utama, yaitu Merkle Tree dan Soulbound Token. Setiap data mahasiswa, mulai dari NIM, nama, program studi, hingga IPK dan tanggal lulus digabungkan dan diproses melalui fungsi hash kriptografi kecak 256. Hasilnya adalah sebuah nilai unik yang disebut leaf hash, yang mewakili satu mahasiswa secara unik. Lalu lanjut ke bagian Merkle Tree. Seluruh leaf hash dari satu batch kemudian disusun menjadi sebuah Merkle Tree. Dari pohon ini dihasilkan satu nilai puncaknya, yaitu Merkle root, yang menjadi sidik jari kriptografis seluruh data batch. Nilai inilah yang disimpan secara permanen di blockchain. Lalu, bagaimana jika seseorang mencoba memanipulasi data, misalnya mengubah nama di database
maka hasil hashnya akan berbeda dengan nilai hash yang tersimpan di QR code. Akibatnya, verifikasi ke blockchain akan langsung gagal. Saya akan mendemokannya sebagai berikut. Selain itu, kepemilikan ijazah dijamin oleh Soulbound Token. Token yang dicetak di wallet mahasiswa tidak bisa dipindah tangankan ke siapapun. Ini memastikan bahwa satu ijazah hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Saya akan memberikan contoh bagaimana jika satu ijazah ditransfer sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini bahwa fungsi transfer tidak bisa digunakan. Itulah demo dari keseluruhan sistem kami. Secara keseluruhan, sistem kami berhasil menjawab tantangan verifikasi ijazah dengan menggabungkan 3 teknologi utama, yaitu Merkle Tree untuk efisiensi dan integrasi data, Soulbound Token sebagai bukti kepemilikan yang tidak bisa dipindah tangankan, dan IPFS untuk penyimpanan dokumen yang terdesentralisasi. Hasilnya adalah sistem yang memungkinkan verifikasi ijazah dilakukan secara instan, kriptografis, dan tanpa biaya, sekaligus memastikan bahwa pemalsuan data dapat langsung terdeteksi. Kami akhiri dari presentasi penelitian kami. Sebelumnya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih.